Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube Hilyan Batin Channel. Kali ini kita akan memberikan edukasi seputar makalah. Tapi jangan lupa sebelumnya di like, share, dan subscribe. Oke, kali ini kita akan membicarakan berkaitan sama bagaimana sih membuat makalah yang baik dan benar. Nah, teman-teman ketahui bersama bahwasanya makalah itu menjadi dasar kita untuk belajar nulis, ya kan, rapi sebagai macamnya. Itu tujuannya nanti jenjangnya setelah membuat makalah, kemudian pada saat semester 5, ya kan, semester 5 ada kegiatan magang. Di situ bisa membuat laporan magang. Kemudian juga ada yang namanya itu seminar proposal, habis itu munakosah. Nah, dalam hal itu ada teknisnya di situ tuh. Ada template-nya di situ. Nah, tapi sebelumnya harus lihat juga dong panduan. Nah, di sini kami akan memberikan edukasi berkaitan sama makalah. Nah, teman-teman harus ingat makalah tersebut terdiri dari 3 bab rata-rata kan. 3 bab, kemudian sebelum 3 bab itu ada yang namanya itu daftar isi, teman-teman sekalian. Kalau misalnya dia itu berkaitan sama cover, kemudian juga berkaitan sama kalimat kata persembahan, daftar isi itu masuk pada penomoran itu Romawi kecil ya. Misalnya seperti halnya bukan langsung nomor 1 ya. Jadi misalnya tuh seperti halnya kayak cover itu 1 titik. Tapi kalau misalnya dalam makalah atau di dalam skripsi atau apapun itu tidak perlu ditulis untuk nomor cover, tapi tetap dihitung menjadi 1 Romawi. Kemudian kalau misalnya kata pengantar bisa 2 Romawi kayak gini, 3 Romawi atau selanjutnya. Kemudian pada saat dia itu masuk ke bab 1 ya teman-teman sekalian, itu sudah masuk kepada halaman seperti biasanya 1, 2, 3. Halaman 1 kayak gini, 2 ya kan. Biasanya ada di bawah biasanya itu letaknya itu. Nah, kemudian di sini apa lagi di sini? Habis itu kita akan melihat bagaimana berkaitan sama bab 1 nih. Bab 1 itu kita akan lihat ada bab, ada subbab. Nah, ini subbab. Subbab di sini ternyata masih ada kekeliruan teman-teman sekalian. Ada orang itu yang menggunakan 1.1, berarti bab 1 bagian 1. Nah, itu sebab yang pertama. Misalnya 1.1 ini. Ya kan 1.1 sih bisa terlihat ya teman-teman sekalian. Kalau misalnya 1.1 ada yang membuat itu di dalam subbabnya itu adalah 1. Ini keliru. Yang benar itu kalau misalnya ingin menggunakan penomoran seperti ini, yang paling benar adalah 1.1.1. Nah, inilah silsilah keluarganya. Kalau punya anak lagi berarti 1.1.1.1. Semakin banyak anak, semakin banyak dia penomoran di sampingnya itu. Oleh karenanya biasanya yang digunakan itu adalah kombinasi antara huruf dan angka. Misal seperti ini misalnya. Kalau misalnya bab 1 ya kan, bab 1 misalnya. Berarti kan pendahuluan nih. Pendahuluan. Oke, misalnya di bagian pertama ini adalah subbabnya itu adalah latar belakang. Nah, yang digunakan harus A. Huruf A. Latar belakang ya kan, latar belakang misalnya. Nah, kemudian kalau misalnya dia tuh ada anak lagi misalnya di latar belakang, walaupun itu jarang terjadi, anggaplah ada anak, nah misalnya ini. Dia 1 anaknya itu. Kemudian ada anaknya lagi, ya kan, itu A kecil dia. Ada anak lagi, ya kan, itu 1 tutup, ada anak lagi, ya kan, A tutup, anak lagi, ya kan, 1 buka tutup sampai A buka tutup. Nah, inilah silsilah keluarganya. Kalau misalnya tadi dalam hal penomoran seperti ini, silsilah keluarganya semakin banyak ke samping, makanya kebanyakan orang menggunakan ini untuk dalam hal penomoran. Nah, itu berkaitan sama penomoran. Kemudian yang selanjutnya berkaitan sama rumusan masalah. Teman-teman harus ingat rumusan masalah, pembahasan, simpulan itu harus sama. Kalau misal rumusan masalah itu ada 5, pembahasan juga ada 5, karena itu yang akan dibahas kan menjadi pertanyaan di awal kan. Kemudian lagi yang disimpulkan juga sama, berarti kesimpulan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalnya di artikel jurnal itu cukup 1 paragraf biasanya kan seperti itu. Nah, itu kalau dosen kami mengatakan dulu tuh should be inline. Jadi rumusan masalah, ya kan, pembahasan sama simpulan. Itu kira-kira. Nah, kenapa lagi kemudian berkaitan sama referensi nih, referensi, ya kan. Teman-teman harus ketahui bersama bahwasanya referensi itu bukan hanya kita itu membuat rujukan yang banyak di daftar isi, daftar pustaka ya kan, tapi kita harus lihat juga dong. Ini merujuknya ke bagian mana di dalam isi ya kan. Apakah kita menggunakan sistemnya body note atau footnote?
Kalau kita gunakan body note, ya itu ditulis dong di setiap akhir kalimatnya. Misalnya seperti halnya nama penulis, ya kan. Kemudian juga tahun dan halaman. Kalau footnote itu dijelaskan, misalnya itu nama lengkapnya siapa, judulnya, ya kan. Kemudian lagi ada yang namanya itu kotanya, habis itu penerbitnya, baru tahun dan halaman. Nah, kalau bedanya sama daftar pusaka, teman-teman sekalian harus ketahui bersama. Kalau daftar pusaka tuh dia dibalik. Jadi nama belakang dulu baru nama depan. Itu kira-kira kalau di filosofi kalau kami cari itu ternyata, ya kan, ternyata itu nama orang tua dulu. Jadi dia dibalik. Pada saat diisi itu nggak perlu, dia nama lengkap sesuai akte, sesuai ijazah. Nah, itu kira-kira. Nah, bukan ijazah tapi KTP ya. Nah, ini kalau misalnya tidak mau repot berkaitan sama menulis referensi, kita harus menggunakan reference tool, namanya itu Mendeley. Nah, di konten kami ada tuh sudah menjelaskan berkaitan sama Mendeley. Nah, di sini nih, bagaimana kita membuat, ya kan, referensi yang langsung menggunakan aplikasi, tidak ribet. Langsung klik input sekali bisa untuk selanjutnya, dan juga ada database di situ. Di situ harus online itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian apa lagi di sini Pak? Kemudian paling ya spasinya dilihat apakah 1,5 apakah 2, ya kan. Habis itu lagi kalau misalnya ada tabel ditulis keterangan tabel 1.1 berarti bab 1 tabel pertama seperti itu. Kalau gambar biasa ada di bawah keterangannya gambar 1, kemudian apa lagi deh, itu kira-kira sih dasarnya. Habis itu apa lagi? Font. Kadang-kala yang biasa digunakan tuh kalau judul tuh 14 fontnya. Kalau misalnya isinya itu ya 12. Kalau dia footnote itu 10. Gunakan fontnya itu Times New Roman atau CNR. Itu yang sudah menjadi format dasar sih itu kira-kira. Nah, kemudian itu sih makalah kalau menurut kami sih yang masih menjadi misterius bagi kebanyakan mahasiswa, entah semester 1, 3, 5. Dalam hal makalah aja kayaknya itu masih dikatakan masih harus diedukasi, harus dituntun. Makanya kami membuatkan konten ini bisa jadi bermanfaat bukan hanya bagi mahasiswa kami, tapi juga bagi yang menonton ini berkaitan sama makalah. Tapi jangan lupa kerapian itu penting. Kalau misalnya rata kanan, harus rata kiri juga. Seperti hanya kita motong rambut nih, kita nyukur nggak mungkin dong sebelah kanan saja. Pasti kan semuanya harus rapi, kanan kiri, depan belakang sebagai macamnya. Itu kerapian. Habis itu lagi apa lagi? Habis itu perhatikan juga bagaimana kita tuh merujuk referensi, kan. Jangan terlalu banyak kita tuh menggunakan makalah orang di blogspot dan sebagainya macam yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagusnya kita tuh melihat referensi buku, ya kan. Habis itu jurnal, ya kan, itu paling bagus tuh. Kemudian lagi website pemerintah, institusi terkait, itu paling mantap pol. Tapi ada juga kalau misalnya kebanyakan orang ini dalam hal ini nanti pembahasan berikutnya tentang skripsi sih, kebanyakan di bagian landasan teori itu dia tuh kopas dari jurnal, padahal dia nggak boleh dari jurnal, dia tuh harus dari rujukan aslinya. Kalau dari jurnal tuh palingan kita tuh merujuk hasil penelitian dia. Itu sih kira-kira dalam hal makalah. Nanti boleh rekomen kalau misalnya mau bertanya-tanya tentang makalah, tapi pada dasar makalah itu memberikan kita dasar untuk membuat skripsi yang baik dan benar. Itu sih kira-kira. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.